Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel otomotif. Ya, channel membahas tentang edukasi seputar teknologi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk supaya channel ini berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Oke, untuk di materi kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai fungsi dari baterai atau aki ya. Nah, mungkin sudah sangat familiar ya, aki atau baterai. Di sini untuk tipe jenisnya banyak sekali, ada tipe jenis cair, ada juga yang tipe padat atau aki kering, aki basah, ada juga aki iridium ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai aki basah ya. Kenapa basah? Karena dia menggunakan cairan ataupun elektrolit. Nah, untuk fungsi utama pada aki adalah untuk sebagai penyimpan arus ya. Penyimpan arus pada sebuah kendaraan. Arus listrik yang diperoleh dari alternator akan dirubah menjadi energi listrik ya. Nah, dari energi listrik itu selanjutnya akan disimpan pada aki. Nah, disimpannya dalam bentuk cairan ya ataupun dalam bentuk kimiawi ya. Nah, untuk di tegangan mobil sendiri kita di sini menggunakan 24 volt ampere dengan 6 sel ya. Nah, jadi untuk standar internasional untuk setiap aki dengan tegangan 24 volt ini menggunakan 6 buah sel ya. Jadi satu sel itu menghasilkan dua kali energi ya. Intinya jadi 6 jadi 24 volt ya. Nah, fungsinya selain untuk sebagai penyimpan, ini juga digunakan untuk pertama pada sistem starter ya. Jadi ketika kendaraan akan start ataupun akan melaju pada titik awal, dia memerlukan sebuah energi gerak ya. Paling mudah kita contohkan ketika dulu belum ada listrik ya, kita sering melihat menggunakan generator ataupun diesel ya, itu diengkol. Nah, zaman dulu juga untuk kendaraan juga masih diengkol ya. Untuk di era 70-an 80-an itu belum menggunakan aki ya. Tapi dengan perkembangan zaman aki sudah semakin banyak ya. Sampai perkembangan terkini sekarang di 2022 aki tersendiri sudah menjadi energi terbarukan ya. Jadi energi selain untuk merubah nantinya tanpa zero pollution ya, jadi nggak ada polusi. Nah, nantinya untuk kendaraan di masa depan menggunakan energi listrik ya, jadi lebih ramah lingkungan dan tidak berpolusi ya gitu. Nah, tadi untuk penggerak awal, jadi penggerak awal ketika kendaraan akan bergerak ataupun di sistem starter memerlukan sebuah energi ya, dari energi gerak menuju menjadi energi listrik. Nah, di situ untuk menggerakkan si kendaraan tersebut ya. Fungsi kedua pada aki adalah untuk melakukan kelistrikan pada sistem penerangan ya. Mobil akan ada bisa melaju ataupun untuk penerangan bisa terang ketika dia ada listrik yang menuju ataupun ke arah si lampu ya. Nah, di situ banyak sekali untuk aksesoris lampu seperti lampu kepala, lampu sen, lampu senja, dan lampu-lampu lainnya seperti aksesoris ya. Nah, itu juga disuplai dari aki ya. Nah, ketika aki tersebut tidak normal ataupun ada trouble, maka akan ada gangguan pada salah satu di sistem kelistrikan penerangan. Nah, selanjutnya untuk
aki juga menyuplai pada sistem kelistrikan pada mesin ya. Contohnya pada sistem pengapian ya. Pengapian itu memerlukan arus listrik ya. Jadi arus listrik dari aki menuju koil ya, dari tegangan 24 volt menjadi 100.000 volt, itu memerlukan listrik ya. Dan yang selanjutnya akan didistribusikan ke setiap masing-masing piston. Nah, jadi setiap piston itu memerlukan sebesar 25 volt ya, atau 25 watt ya. Nah, itu dalam bentuk nanti dikonversi dari listrik menjadi energi panas pada busi ya. Nah, busi untuk melakukan proses pembakaran pada ruang bakar ataupun silinder. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari aki ya. Nah, next mungkin kita akan membahas mengenai perawatannya, terus bagaimana penanganannya ketika ada trouble, dan komponen-komponen apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemasangan pada sistem kelistrikan ini ya gitu. Nah, mungkin sedikit informasi untuk mobil ataupun kendaraan yang menggunakan sistem EV ya, itu sebenarnya kita tidak menyarankan untuk menggunakan aksesoris ya, seperti mungkin ada yang menggunakan lampu tembak atau menggunakan strobo ataupun menggunakan beban lain ya, karena ketentuannya biasanya sudah memiliki ketentuan masing-masing ya. Jadi ketika lampu kepala itu memiliki beban 20, yang lampu sen adalah 10 dan sebagainya. Nah, itu semua sudah dilakukan penyetingan pada EV ataupun pada otak kendaraan tersebut ya, pada ECM-nya. Nah, ketika nanti kita merubah jalur ya, yang tadi lampu adalah 10, maka akan terjadi overcharging ataupun nanti juga bakal low charging ya. Jadi tiba-tiba nanti yang mungkin bahasa paling sederhana, ketika aki itu tidak stabil, maka akan terjadi paling mudah adalah mogok ya. Biasanya starter awal dia tidak kuat, ataupun nanti tiba-tiba ada beberapa komponen yang akan cepat mati ya. Contoh, kita baru melakukan penggantian pada sistem ataupun pada lampu rem, tiba-tiba baru seminggu ataupun sebulan, tiba-tiba akan rusak. Nah, di situ adalah beberapa kendala ataupun gejala pada ECM itu yang ketika sudah bermasalah. Nah, ini semua ini berawal dari si penyuplai pada aki ya. Jadi untuk sistem EV ataupun kendaraan-kendaraan dengan smart card itu akan sangat berpengaruh pada tegangan pada aki ini ya. Jadi untuk voltase itu benar-benar harus kita perhatikan, dan untuk melakukan beban juga harus benar-benar diperhatikan ya, dari beban beban fungsional sampai beban dari si tahanan ataupun si apa namanya pada kabel ya. Nah, biasanya untuk di tegangan ataupun ketika overcharging ataupun ada beban yang berlebih, biasanya yang paling mudah ataupun paling kita lihat secara umum adalah ketika kita pegang ya. Salah satu ketika kita pegang pada pad ataupun pada kabel itu akan terasa hangat ya. Nah, ketika sudah hangat maka akan biasanya terjadi konsleting arus listrik. Nah, tetapi untuk sekarang juga sudah dilakukan pencegahan ya. Jadi supaya mobil ataupun kendaraan Anda tidak rusak ataupun tiba-tiba meledak, itu juga dipasang dengan namanya switch untuk pengaman ya, seperti fuse ya. Jadi ketika terjadi konsleting, maka si fuse itulah yang akan melakukan backup terhadap kendaraan Anda. Baik, untuk sekian dan terima kasih sudah menyaksikan ataupun ikut
berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.